Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam panahan tradisional, teman-teman pemanah, terutama yang pemula ya. Kali ini saya ingin bahas sedikit tentang World Nomad Games, yaitu kalau yang belum tahu, World Nomad Games adalah kejuaraan dunia mengenai olahraga atau permainan dari suku-suku nomad atau suku-suku pengembara. Ya, permainan tradisional, sifatnya permainan tradisional. Nah, World Nomad Games ini sebenarnya infonya bisa teman-teman cari di Google, ada websitenya, dan di YouTube juga banyak ya. Untuk tahun 2024 yang biasanya dilaksanakan 2 kali setahun, ini sudah yang tahun kelima ya, kalau saya nggak salah, tahun kelima dilaksanakan di Kazakhstan. Di Kazakhstan dari 8 September sampai 13 September yang lalu. Baru berlalu lah, nggak lama. Nah, kerennya World Nomad Games ini ya, pertama, ternyata yang olahraganya banyak. Ada hampir 20 jenis, ada 20 jenisan olahraga tradisional, olahraga dan permainan tradisional, dan diikuti oleh lebih dari 2000 atlet. Jadi bisa kita bayangkan World Nomad Games ini adalah semacam olimpiadenya olahraga atau permainan tradisional, walaupun khusus untuk permainan dan olahraga suku-suku pengembara. Nah, di antara yang dipertandingkan adalah panahan tradisional dan panahan berkuda. Kebetulan dari Indonesia kemarin ada yang ikut. Kalau saya nggak salah itu dari Perdana, KPBI sama IHA kalau nggak salah saya. Saya lupa nama organisasinya, karena di Indonesia banyak sekali organisasi panahan maupun panahan berkuda ya. Dan yang lebih luar biasanya lagi, ternyata ada dari Indonesia yang menyabet medali emas serta medali perunggu dari kategori panahan ya. Panahan tradisional ini ada beberapa kategori, nanti saya coba uraikan sedikit. Kejuaraan nomad, games nomad ini ya, kejuaraan dunia nomad ini, menurut saya levelnya level penyelenggaraannya itu di atas Vetih Kupasi ya. Kalau Vetih Kupasi itu hanya menyelenggarakan panahan ya, setahu saya hanya menyelenggarakan panahan, baik itu modern ataupun tradisional. Kalau nomad games ini olahraganya luas, banyak sekali, dan banyak yang saya nggak tahu apa itu olahraga apa itu, baru sekali dilihat. Namun sekilas ada 20 olahraga kurang lebih ya. Tadi ada panahan, ada panahan berkuda, ada berkuda sambil bergulat, ada berkuda sambil ngambil apa gitu, saya nggak tahu nama olahraganya. Ada ngangkat batu, ada tarik kayu, 2 orang berhadapan tarik kayu, ada lempar lembing tapi lembingnya sebesar batang kelapa ya, saya ada lihat itu. Ada juga lomba yang berkaitan dengan burung elang, apa burung elang yang mengejar sesuatu atau gimana, kurang tahu. Saya belum memeriksa terlalu dalam karena saya fokus ke panahan tradisionalnya. Nah, panahan tradisionalnya ini sendiri terdiri dari beberapa kategori ya. Seingat saya ada 4 atau 5. Yang pertama itu jarak 70 meter lelaki, 60 meter wanita dengan target puta. Ukurannya mungkin ukuran 1 meter, kurang lebih 1 meter lah, mungkin seperti yang di Vetih Kupasi zaman sebelum yang 50 meter. Kemudian ada yang 50 meter
putri 50 meter putra kalau nggak salah ya, sama kalau nggak salah, atau saya cek dulu deh, saya takut salah. Jadi ada yang, oke, lihat dulu mataku, 70 meter putra, 60 meter putri ya. Kemudian ada, aduh mana ini? Ini hasilnya ya, resultnya ada, bisa di-download di apa namanya, di websitenya World Nomad Games Kazakhstan. 50 meter putri, kemudian ada mana lagi? Putranya mana ya? Bentar. 50 meter putra juga ada kalau nggak salah. Oh, 60 meter putra, tapi beda target ya. Yang tadi 70 meter putra itu targetnya puta. Yang 60 meter putra maupun 50 meter putri itu targetnya disebut kalkan, ukurannya 60 cm kalau nggak salah. Kayak persis Fatih Kupasi yang kemarin, 60 cm. Kemudian ada apa lagi tadi? Bentar. Harusnya saya bukan lihat resultnya, harusnya yang dilihat adalah THB. Nah, technical handbooknya. Oke, bener. Ada puta target ya, kemudian ada kalkan target, ukurannya 60 kali 60 lingkaran. Ada Zambi target ya. Zambi ini ukurannya 25 diameter, terus tebalnya 15 cm. Dia digantung. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube ya, ada videonya atau di sosmednya lain, pemanah itu menembak dari jarak 30 meter, target yang digantung. Dia bergoyang-goyang kena angin dan kena panah. Itu perorangan single. Jarak 30 meter sama untuk putra maupun putri. Kemudian ada Zambi, tapi targetnya tim kategori tim. Jadi ada berapa orang? Target tim syuting berapa sih? Oh iya, 3 orang wanita dan 3 orang laki-laki dan 2 orang wanita pada setiap tim. Iya. Detailnya teman-teman bisa lihat sebenarnya di THB-nya World Nomad Games. Nah, busur yang diperbolehkan itu tradisional ya. Tradisional itu definisi mereka ya, ada gambarnya. Intinya sih busur primitif yang nggak punya aksesoris macam-macam, nggak ada window-nya. Jadi busur yang ada Windows itu bukan tradisional ya, teman-teman ya. Ya, paham ya? Busur yang ada Windows-nya itu bukan tradisional sebenarnya. Arrow-nya itu ya persis seperti Kupasi ini, nggak boleh ada nok plastik. Noknya harus yang, kalau nggak self nok ya tanduk atau bahan natural. Itu dari sisi kategori panahannya. Nah, yang tadi saya bilang luar biasanya, dari Indonesia memenangkan 2 kategori. Kategori pertama itu yang 50 meter kalkan oleh ibu ya harusnya ini ya, Reno Suri, kalau salah namanya, takut salah nama Karena saya juga baru tahu beliau itu Ibu Reno Suri. Kita cek. Mataku kecil banget soalnya teman-teman, maaf ya. Shiku Hungaria. Oh, ini Zambi. Zambi itu yang goyang-goyang. Nah, Ibu Reno Suri teh. Ibu Reno Suri. Ya, bener gak sih Reno Suri namanya? Kalkan. Mana sih resultnya teh? Target Kazakh Jambi 30 meter. Ntar. Saya salah lihat mungkin. Ada yang menarik soalnya, makanya saya ingin
mengecek hasilnya. 60 meter woman, 70 meter men. Sayang sekali untuk putra belum ada yang berhasil ya teman-teman ya. Tapi ya nantilah kita bahas. Kalau dari sisi archer mah pasti sudah memberi yang terbaik. Nah ini, ya Suri Reno, ya Reno Suri bro. Reno Suri ini kan dibalik. Ya Ibu Reno Suri ini menang di kategori 50 meter, medali emas. Kemudian di kategori 30 meter, beliau mendapat medali perunggu, berbagi peringkat dengan lawannya di final dengan lawannya di final yang di kategori 30 meter. Lawannya itu dari Rusia, Alexieva Anna. Alexieva Anna ini kalau dari peringkat, dari apa yang dia dapat luar biasa sekali ya. Atlet satu ini mendapatkan medali emas di jarak 60 meter putri, mendapatkan medali perak ya di 50 meter putri, dan mendapatkan medali perunggu di 30 meter putri. Menurut saya itu luar biasa. Di semua kategori dia mendapatkan, iya benar, dia mendapatkan medali. Asalnya dari Rusia. Nah, tentu saja kita perlu apresiasi buat atlet Ibu Reno Suri ya. Dari saya pribadi ya selamat, hebat sekali. Saya juga lihat videonya sempat waktu beliau melawan Anna. Tekniknya solid sekali, kelihatan bagus sekali tekniknya itu. Dia tarikannya panjang lumayan, segini kalau nggak salah. Jadi dia nggak mendek-mendekin tarikan supaya menang, nggak, sesuai dengan tarikan tradisional yang kita tahu ya. Nah, sayangnya untuk kategori lain kita belum beruntung. Misalnya untuk kategori putra ya. Putra itu yang saya tahu ada Kang Irul, Kang Syahrul Ahmad ya, Kang Mas Irul. Beliau terhenti di 16 besar kalau dari laporan akhir. 16 besar. Masuk babak aduan, cuman dia berhenti di 16 besar, baik di 70 meter maupun 60 meter. Ya sayang sekali, tapi ya itu namanya usaha ya, ada kalah ada menang, wajarlah. Atlet lain juga ada, jadi sayangnya belum ada yang lolos di 16 besar. Kemudian untuk yang bergu 30 meter itu kita juga belum dapat, Indonesia nggak dapat. Itu dibenangkan oleh tim Australia, yaitu dari Maidan Archery. Itu siapa namanya, lupa saya. Pernah ngobrol padahal malah lupa. Untuk horseback juga kita belum beruntung. Jadi luar biasa sih menurut saya ya. Dari sisi penyelenggaraan, kalau Anda lihat, teman-teman lihat di YouTube, seremoninya, pembukaannya, terus penutupannya juga, terus situasi di sana. Jadi benar-benar seperti pesta olahraga tradisional. Ada tarian, nyanyian, makanan, kuliner gitu, serta bisa menonton, bisa tentu saja segala macam yang ada di festival ada di sana. Dan itu menurut saya luar biasa. Entah kapan kita bisa menyelenggarakan tradisional seperti itu di negara kita. Tapi nggak cuma panahan, segala macam pertandingan tradisional. Nah, sekarang mungkin sedikit evaluasi ya. Ya ini juga kalau berkenan, kalau nggak berkenan ya sudah, terserah, bebas aja lah. Ini mah pendapat saya pribadi ya. Pertama, menurut saya yang dikirim itu bukan semuanya yang terbaik dari atlet-atlet panahan kita ya. Kenapa?
Karena yang dikirim itu hanya organisasi tertentu yang mengirimkan atletnya. Dan tidak semua organisasi mengirimkan atletnya. Ya, seperti kita tahu, Vespati misalnya, di mana di sana ada Mutasar. Kang Mutasar ini adalah juara Fetih Kopassi kemarin, tidak ikut ke sana. Coba misalnya beliau ikut, mungkin ya kita tidak tahu, tapi mungkin saja ada kemungkinan yang lebih bagus untuk tim Indonesia. Oke, itu satu. Ya, itu ya dari sisi lain kita juga bisa memaklumi ya kalau donatur organisasi itu pasti dikirim lewat donatur sih. Nggak mungkin itu duit sendiri. Hampir nggak mungkin itu duit sendiri kecuali memang yang atlet itu duitnya banyak, itu mah lain hal. Donatur organisasi, petinggi-petinggi organisasi masing-masing itu ya nggak akan mau ngirim atlet yang di luar organisasinya dia. Ya, kita harus memaklumi itu. Tapi ya sudahlah, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, mereka yang dikirim sudah mendapatkan hasil yang terbaik, terutama untuk yang putri ya, untuk yang perempuan. Kemudian mengenai THB. Seperti yang saya duga di THB World Nomad Games, itu nggak ada istilah horse bow sama sekali. Sama sekali mereka nggak pakai istilah horse bow, oke? Jadi kalau misalnya Indonesia ingin menyelenggarakan perlombaan level internasional, berhentilah, cobalah mulai dari sekarang berhentilah menggunakan istilah horse bow yang cacat itu. Entah istilah dari mana, nggak ada basisnya, artinya juga ngawur. Ya, itu ada di video saya yang lain. Sudah, gunakanlah panahan tradisional archery, sudah selesai. Beres, nggak ada masalah kok. Di THB-nya juga World Nomad Game ini memperbolehkan berbagai busur tradisional, tidak hanya busur Asiatik yang ada kurvanya seperti ini, enggak. Busur Inggris ya, busur yang bentuk D, busur yang simpel itu boleh masuk, nggak ada masalah. Yang penting nggak ada window-nya. Nggak ada window-nya. Karena yang ada window-nya itu jelas bukan busur tradisional. Udah gitu aja. Mau dibantah atau gimana pun, yang ada window-nya itu bukan busur tradisional. Itu tradisionalan. Oke. Kira-kira begitulah. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf kalau kepanjangan, mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau ada koreksi silahkan. Kritik dan saran saya terima. Yang penting kritiknya oke, membangun, bukan kritik menghina atau apa segala macam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.